Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, renungan kita pada saat ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Kita janganlah meninggikan diri kita. Dan janganlah Ia membuang kita. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan kali ini, tidak ada Allah selain Engkau, kekuatan dan gunung batuku. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita adalah puji-pujian atas terkabulnya doa dan permohonan Hana kepada Tuhan. Jika kita baca dari 1 Samuel 1 ayat 11, di sana dikatakan, kemudian bermazmurlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sangat indah doa Hana ini, memohon kepada Tuhan seorang anak, tetapi bukan untuk dia sendiri. Setelah diberikan, dia akan persembahkan untuk Tuhan. Sangat indah pujian syukur dari Hana, sukacita yang meluap dari hatinya atas terkabulnya permohonan doanya, menjadi sebuah kesaksian akan kemurahan dan kebaikan Allah. Sahabat rohani yang baik hati, berdoa adalah perintah dan merupakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Padahal sesungguhnya di dalam doa itu banyak yang menyangkut kebutuhan kita. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya sebagai alat untuk berkomunikasi langsung kepada Allah yang Maha Tinggi. Inti dari setiap doa bukan sekedar menenangkan hati dan bukan sekedar meminta sesuatu untuk kebutuhan kita dan orang lain, tetapi mencari wajah Tuhan serta menikmati persekutuan dengannya dalam komunikasi, sehingga doa menjadi sesuatu kekuatan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mendengarkan semua doa kita? Ya, Dia mendengarkan semua doa-doa kita. Namun kita tidak selalu menerima apa yang kita mohonkan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jawabannya adalah ya, dan boleh juga tunggu dulu atau tidak sama sekali. Itu adalah hak dari Tuhan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kita tidak selalu mengetahui alasan mengapa Tuhan menjawab sedemikian.
tapi Tuhan tahu apa yang dia sampaikan. Segala sesuatu dilakukan dari sisi kekekalan. Dan hanya dia yang tahu dan yang terbaik buat kita. Karena dia pemilik kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, doa bukan sekedar kata-kata, tetapi juga soal hati nurani dan perbuatan. Maka doamu adalah permintaanmu dan doamu juga adalah tindakanmu. Sahabat rohani yang baik hati, ada seorang pemuda yang protes kepada Tuhan ketika melihat seorang anak gelandangan yang kelaparan di pinggir jalan. Lalu dia marah dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan penderitaan dan kemalangan menimpa anak itu?" Lalu dalam percakapannya Tuhan menjawab, "Anakku, aku sudah mengirimkan engkau." Terwujudnya doa merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan usaha manusia. Ora et labora. Dengan berdoa kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari dan kita juga sangat dibutuhkan untuk meminta keperluan kita oleh Tuhan. Kita tidak dapat bersandar kepada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Doa membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Tetapi apakah kita sudah memperlakukan Tuhan dengan benar dalam doa-doa kita? Ingat, doa bisa mengubah segala-galanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa saja tidak cukup. Jika ada dosa yang kita akui, hanya menyampaikan bahwa kita berdosa, kita salah, bukanlah satu-satunya cara. Tapi kita harus mengubah perilaku kita dari kejahatan itu agar anugerah Allah sampai kepada kita. Daud berkata dalam Mazmur 66 ayat 18, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doaku." Berdoa saja tidak cukup, tapi kita harus bertobat. Berdoa saja tidak cukup jika kita berdoa untuk kepentingan sendiri. Berdoa saja tidak cukup jika kita berdoa untuk kehendak kita dan bukan kehendak Bapa di surga. Berdoa saja tidak cukup jika kita berdoa dan lalai menyuarakan ketidakadilan dan kebenaran. Berdoa tidak cukup jika kita masih membenci dan mendendam dan tidak mau mengampuni salah orang lain. Berdoa saja tidak cukup jika tidak menolong orang kecil dan orang yang kelaparan. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang hina ini, kamu melakukannya kepadaku. Demikian sabda Tuhan. Sahabat rohani yang baik hati, menjadi pesan bagi kita dari renungan ini, diibaratkan sebuah ilustrasi. Ketika kita sedang berjalan di depan, kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa seringkali tidak membuat gunung itu berpindah, tetapi doa memberi kita mampu untuk mendaki gunung itu. Demikianlah Hana dalam pergumulan doanya memohon Tuhan memberikan seorang anak bagi dia, walaupun hal itu sangat mustahil. Tetapi Tuhan menjawab bahwa dirinya betul-betul bisa mengubah segala-galanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus adalah teladan dalam berdoa. Maka kita pun harus mampu seperti Tuhan Yesus. Bahkan kematian sekalipun di kayu salib mampu dia hadapi dengan berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Jangan kehendakku Bapa, jadilah kehendakku." Kita pun harus berdoa untuk menyerahkan semua kepada kehendak Allah supaya hati kita bisa tenang menghadapi tantangan yang berat. Besok kita akan memasuki masa-masa pasion untuk mengenang penderitaan dan sengsara Yesus
Via Dolorosa, mari kita datang ke bait Allah, memandang Yesus yang menderita demi Anda dan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Begitu indah rasa syukur dan sukacita dari seorang Hana yang menerima doa yang disampaikan kepada Tuhan dengan mengaruniakan seorang anak yang menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu Samuel. Hana tidak egois, begitu menerima pemberian Tuhan, dia serahkan kembali kepada Tuhan. Itulah janjinya di saat dia berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sering berdoa dengan meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan, kami lupa untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena itu, ajarlah kami untuk selalu dapat berdoa dengan benar dan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan Maha Tahu, sesungguhnya tanpa kami minta pun Allah bisa memberikan sesuatu. Tapi Tuhan mengajarkan kami supaya senantiasa berdoa. Karena itu bimbinglah kami untuk mampu berdoa setiap kami menyampaikan sesuatu yang baik bagi Tuhan, juga yang baik bagi kami. Karena doa mampu mengubah segalanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas dengar-dengaran Tuhan kepada doa hamba-Mu ini. Walaupun kami orang kecil dan sederhana, tapi dengan doa kami mampu menghadapi segala badai. Karena ada Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.